Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mila Handayani, NIM A1C419050. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul Filum Annelida. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mengenal keanekaragaman hewan Filum Annelida, observasi morfologi dan struktur tubuh hewan Filum Annelida, mengelompokkan hewan-hewan Filum Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya, dan yang terakhir, observasi dan identifikasi ciri-ciri khas setiap kelas. Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Cacing tanah merupakan hewan invertebrata dari filum Annelida, kelas Chaetopoda dan ordo Oligochaeta. Cacing tanah merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin atau chaeta. Tubuh dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk klitelium. Cacing tanah mempunyai habitat di tempat-tempat kondisi tanah yang lembab dan kadar air yang tinggi. Baik, adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama sarung tangan, papan, gabus, jarum pentul, piring, cacing tanah, karter, dan pinset. Cacing tanah memiliki otot melingkar dan longitudinal di pinggiran setiap segmen, memungkinkan cacing untuk bergerak. Panjang cacing tanah yang didapatkan sekitar lebih kurang 12 cm. Cacing tanah tidak mempunyai kepala, tetapi mempunyai mulut pada ujungnya atau anterior yang disebut prostomium. Bagian belakang mulut terdapat bagian badan yang sedikit segmennya dinamakan klitelium, yang merupakan pengembangan segmen-segmen. Biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol. Berikut adalah prosedur kerja dari pengamatan. Yang pertama, dilakukan pembelahan sepanjang garis mediodorsal, mulai dari segmen di belakang klitelium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Selanjutnya, diperhatikan bagian-bagian dari cacing tanah. Baik, di sini terdapat mulut, klitelium, anus. Di sini merupakan morfologi luar dari cacing tanah. Mulut terdapat pada ujung anterior. Mulut terbuka pada segmen yang pertama disebut peristomium, yang ada permukaan dorsal prostomium. Cuping yang tergantung pada mulut prostomium bervariasi pada ukurannya, dan pada beberapa cacing dapat pula demikian kecilnya sehingga tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, bagian belakang mulut terdapat bagian badan yang sedikit segmennya, yang dinamakan klitelium. Klitelium ini merupakan pengembangan segmen-segmen, biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol atau tidak dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Pada cacing tanah terdiri atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian anterior terdapat mulut dan beberapa segmen yang menebal yang membentuk klitelium. Pada bagian posterior terdapat anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa metabolisme tubuh. Pada anatomi dalam cacing tanah
terdapat mulut, tenggorokan, tembolok, klitelium. Saat melakukan praktikum, terdapat beberapa bagian dari cacing tanah yang tidak terlihat dikarenakan cacing yang kecil atau hancur saat dilakukan pembedahan. Berikut klasifikasi dari cacing tanah: Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Chaetopoda, Ordo Oligochaeta, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbricus terrestris. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.